Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di channel kita Agung Istri Diurnal. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Adapun objek pembahasan di video kali ini, kita akan mempelajari 6 komponen dari teks deskripsi. Yang pertama, kita akan mempelajari apa sih itu teks deskripsi. Yang kedua, ciri dan kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks deskripsi. Bagian yang ketiga, struktur teks deskripsi. Nah, setelah kita tahu struktur, kita juga akan mempelajari tentang jenis-jenis yang dimiliki oleh teks deskripsi. Di komponen yang kelima, itu ada pola pengembangan teks deskripsi. Dan untuk selanjutnya, di objek pembahasan yang terakhir, saya akan membacakan sebuah contoh teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pembahasan yang dibahas oleh penulis kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri dan kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks deskripsi. Banyak sekali ciri dan kaidah kebahasaan yang dimuat dalam teks deskripsi. Namun, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 7 ciri dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Apa saja? Nah, yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Jadi, apakah nanti akan menceritakan tentang sekolah, rumah, ataupun lingkungan yang lain. Kedua, menggunakan frase yang mengandung kata benda. 3. Mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Ciri atau kaidah kebahasaan yang keempat itu mengandung kata benda transitif untuk memberikan informasi subjek. Yang kelima, mengandung kata kerja dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek yang diceritakan. Bagian yang keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek yang ditulis atau dipaparkan dalam teks deskripsi. Dan ciri terakhir yaitu ciri yang ketujuh, itu mengandung bahasa kias, ya, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Kita beranjak ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang struktur teks deskripsi, ya. Dalam struktur teks deskripsi kali ini, saya membagi struktur teks deskripsi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan identifikasi, bagian yang kedua disebut dengan bagian klasifikasi, dan bagian yang ketiga disebut dengan bagian deskripsi. Identifikasi yaitu menentukan identitas dari objek, ya, benda atau orang yang akan kita ceritakan. Setelah kita mengungkapkan identitas dari objek, benda ataupun orang yang kita deskripsikan, di bagian atau struktur yang kedua itu kita klasifikasikan komponen-komponen yang akan kita ceritakan, ya. Komponen-komponen yang nanti akan kita paparkan, kita uraikan pada bagian ketiga, yaitu bagian deskripsi. Jadi ada 3. Saya ulang, identifikasi, klasifikasi, dan bagian deskripsi. Itu dia struktur dari teks deskripsi.
Setelah kita tahu struktur yang dimiliki oleh teks deskripsi, kita juga harus tahu jenis-jenis teks deskripsi. Pada video kali ini, jenis teks deskripsi yang akan saya uraikan itu ada deskripsi subjektif, deskripsi objektif, dan deskripsi spasial. Jenis teks deskripsi subjektif yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambarannya gitu ya, dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Subjektif itu artinya berdasarkan penilaian dari penulis itu sendiri. Kemudian deskripsi objektif, nah dalam teks deskripsi ini penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga para pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini. Jadi memang real ya. Jika di teks deskripsi subjektif itu berdasarkan dari opini ya, dari opini penulis, sedangkan deskripsi objektif ini memang real sesuai dengan fakta yang dilihat dan ditemukan. Jenis yang ketiga yaitu teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial ini menjelaskan tentang benda ya, objek yang dijelaskan itu hanya benda, tempat, ruang, dan sebagainya. Kita lanjut. Setelah kita tahu jenis dari teks deskripsi itu apa saja, kita harus tahu pola pengembangan yang akan kita gunakan untuk menulis teks deskripsi. Pola pengembangan teks deskripsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pola pengembangan spasial dan pola pengembangan sudut pandang. Pola pengembangan spasial ini adalah pola pengembangan yang didasarkan ruang dan waktu. Artinya, teks deskripsi ditulis secara bertahap ya. Bertahap atau berpola dia, berdasarkan ruang dan waktu. Sedangkan pola pengembangan berdasarkan sudut pandang, nah dapat diartikan sebagai sebuah pola pengembangan dalam paragraf deskriptif ya atau deskripsi yang berdasarkan pada pandangan penulis ya dalam melihat suatu objek, yaitu pola pengembangan. Ada dua ya, pola pengembangan spasial dan pola pengembangan sudut pandang. Kecenderungannya kalau spasial itu berdasarkan ruang dan waktu, artinya bersifat faktual lah dia. Sedangkan pola pengembangan sudut pandang itu berdasarkan opini, ya sudut pandang dari penulis itu sendiri. Nah, sudah jenisnya kita sudah tahu, pola pengembangannya kita sudah bisa pahami. Untuk menulis, nah, dalam menyusun teks ya, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti ya sebagai pemula. Nah, dalam uraian kali ini saya menulis 6 langkah penyusunan teks deskripsi. Pertama, setiap orang sebelum menulis harus menentukan topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Setelah topik dia tahu tujuan dari menulis itu untuk apa, itu yang kedua. Pertama, tentukan topik. Dua, menentukan tujuan penulisan. Bagian yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau bahan ya. Kumpulkan informasi atau bahan sebanyak mungkin yang berhubungan dengan objek yang akan kita deskripsikan. Setelah kita memiliki informasi atau bahan yang berkaitan dengan objek yang akan kita ceritakan, kita mulai menulis atau menyusun kerangka tulisan terlebih dahulu. Setelah kerangka tulisan, oke, sudah siap semua gitu ya. Sudah siap semua, topik sudah, tujuan sudah, informasi juga kita sudah dapatkan, kita sudah klasifikasikan dalam kerangka. Kita mulai menulis. Setelah tulisan jadi, kita baca ulang
Baru kita menentukan judul yang tepat, judul yang sesuai, atau judul yang menarik perhatian pembaca untuk teks yang sudah kita buat itu apa. Jadi 6 komponen, yaitu 6 langkah penyusunan teks deskripsi. Itu dia, ya. Nah, itu dia materi kita. Dan sebagai penghujung dari video kali ini, saya akan membacakan sebuah contoh teks deskripsi sederhana. Nah, ini dia, saya bacakan. Koroni adalah nama kucingku yang baru. Koroni adalah kucing kampung yang aku temukan di depan rumah kemarin saat akan berangkat sekolah. Bulu Koroni coklat dengan bercak putih di sekujur tubuhnya. Ia masih berumur 5 bulan. Ia aku temukan di depan rumahku dengan tubuh kotor dan kelaparan. Saat itu juga aku langsung mengadopsinya. Nah, pada bagian ini termasuk ke dalam bagian identifikasi karena menceritakan identitas yang dimiliki oleh objek yang diceritakan. Kita lanjut ke paragraf kedua. Setelah seminggu aku merawatnya, kini ia menjadi kucing yang sehat dan periang. Ia ternyata adalah kucing yang suka sekali bermain dan berjalan-jalan. Pagi hari ia akan pergi dari rumah dan sore hari ia baru kembali. Meskipun begitu, setiap aku pulang sekolah, ia akan mampir ke rumah sebentar menungguku kembali, meminta makan, lalu kembali pergi bermain. Koroni sangatlah menggemaskan. Ia menjadi kucing kesayanganku yang selalu menemani hari-hariku dengan tingkahnya yang lucu. Ia juga selalu mengerti jika aku sedang sedih. Jika ia tahu aku sedih, ia akan bertingkah lucu untuk membuat diriku tersenyum kembali dan meladeninya bermain. Nah, itu dia sebuah contoh teks deskripsi yang sudah saya susun. Cukup mudah kan? Nah, bagaimana dengan kalian? Semoga nanti kalian bisa menulis di rumah ya. Nah, itu tadi ya pemaparan materi tentang teks deskripsi. Selamat belajar dan mempraktikkan menulis di rumah ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tata!